Aku minasan, welcome back again with Mr. Ega di sini. Emang ada saja udah sini re. Masih gak habis pikir. Dari informasi chapter terbaru atau chapter 1113, di sana diungkap kalau dunia One Piece akan tenggelam. Jujur masih speechless sih Mr. G. Tapi ada beberapa hal menarik yang pengen diobrolin. Makanya tak bikin konten aja lah, oke? So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo enjoy ke kontennya, G. Let's go. Nah, dari informasi dunia akan tenggelam aja, kita pasti langsung berpikir, kok bisa dunia bakalan tenggelam? Apa yang menjadi penyebabnya? Pasalnya hal ini menjadi menarik karena secara gak langsung pula ya, isu tenggelamnya dunia entah mengapa sangat relate sama kita semua. Pemanasan global yang semakin menjadi-jadi, gedung-gedung pencakar langit yang kurang terregulasi, semuanya membuat tanah semakin turun jauh lebih cepat. Buktinya aja di Indonesia sendiri ya, Jakarta sudah divonis akan tenggelam dalam jangka waktu beberapa puluh tahun ke depan. Sekarang apakah dunia One Piece sendiri ya kasusnya akan sama? Mungkinkah berkat peperangan seperti menggunakan senjata layaknya Mother Flame dan sebagainya, semua itu akan membawa dunia akan tenggelam seutuhnya? Pasalnya emang kita pun sempat dikasih narasi bagaimana volume air laut sendiri sudah naik dan banjir bandang terjadi di beberapa tempat. Tak lama setelah kerajaan Lucia di bumi hanguskan oleh pemerintahan dunia menggunakan senjata Mother Flame. Atau bahkan sebenarnya yang jauh lebih ekstrim bisa kita kaitkan dengan sosok tertinggi di pihak pemerintahan dunia. Siapa lagi kalau bukan Im Sama? Teori yang mungkin sudah sering banget kita dengar. Im atau Imu yang banyak orang berteori liar kalau dirinya kemungkinan besar memiliki kekuatan buah iblis pertama, yaitu buah iblis yang berhubungan dengan air laut. Soalnya nama Imu sendiri jika dibalik akan menjadi Umi, yang dalam bahasa Jepang bisa diartikan sebagai laut re. Hal ini semakin masuk akal jika dihubungkan dengan kekuatan buah iblis yang diketahui memiliki kelemahan, yaitu air laut, yang mana membuat Im Sama selaku pemilik kekuatan yang berhubungan dengan air laut jelas memiliki keunggulan dibandingkan semuanya. Mungkinkah karena kekuatannya itu lalu Im Sama berniat untuk menenggelamkan dunia dengan harapan mungkin untuk kembali menulis ulang sejarah, sehingga momen hilangnya 100 tahun di era Void Century akan kembali tertulis ulang? Kalian penasaran kan? Kita simak bareng-bareng lah, oke? Kalau udah sensei. Sebenarnya meski informasi ini baru diberikan di chapter terbaru, tapi entah kita sadar ataupun enggak, sudah banyak sekali clue yang diberikan oleh Odachi sendiri. Seperti misalnya keberadaan dari pulau langit yang bisa dituju dengan menaiki Knock Up Water Stream. Knock Water Upstream lah ya, bola ya. Yang berarti pulau langit bisa menjadi salah satu opsi untuk menjadi tempat setelah tenggelamnya daratan di One Piece. Bahkan lebih ekstrim, hal ini bisa kita hubungkan dengan adanya kehidupan di bulan. Meski yang lebih menarik sebenarnya adalah menjadikan Water Seven sebuah referensi. Karena kita sendiri tahu kan bagaimana Iceberg berhasil menemukan cara untuk membuat kotanya terapung. Berkat adanya fenomena alam, Water Seven selalu memiliki ancaman yang serius setiap tahunnya. Namun semakin hari, mereka semakin menemukan cara untuk menyelesaikannya re. Bahkan sebuah rel kereta di atas laut pun berhasil mereka ciptakan, yang mana berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi make sense. Gak berhenti sampai di sini, masih ingat kan kapal Noah di Pulau Manusia Ikan? Ya, kapal yang menjadi peninggalan dan dijaga hingga sekarang ini ya, yang meski pada awalnya menjadi tanda perjanjian untuk membawa para manusia ikan ke atas permukaan. Bayangin jika kita lihat dari referensinya, bukankah kapal Noah dibuat untuk selamat dari datangnya banjir bandang yang sangat besar? Bukankah semua ini semakin masuk akal dan bisa terasa kemana arah dari Odachi selama ini re? Belum lagi ada pula ya Zunisha, seekor gajah yang mampu berjalan di atas laut. Dan di atas pundaknya terdapat sebuah pulau di sono. Terlalu banyak fenomena-fenomena yang membuat kita seolah makin mengiyakan kalau emang pada awalnya Odachi itu berniat untuk menenggelamkan dunia One Piece. Bahkan yang terbaru ya mungkin bisa kita lihat dari negeri Wano Kuni, di mana negeri Wano Kuni yang asli sebenarnya berada di bawah laut, bukan berada di atas daratan. Mungkinkah ini semua tujuan dari Im Sama sejak awal? Atau adakah sebenarnya hubungan dengan Red Line, All Blue, dan semua itu? Mungkinkah sebenarnya sejak awal malah yang terjadi adalah dunia di One Piece sudah tenggelam terlebih dahulu? Masih ingat kota Mas, yang mana kalau Sandora memang berada di atas pulau langit, tapi apa yang tersisa di kota langit terus berada di mana? Mungkinkah itu semua berada di bawah laut? Ya, One Piece sendiri mungkin selama ini berada di bawah laut. Itu pula mungkin yang menjadi alasan mengapa Roger tak mengambilnya. Karena bagaimana bisa membuat kota emas ke atas permukaan saat ini. Hal ini menjadi menarik untuk kita hubungkan dengan ras Buccaneer, karena tiba-tiba saja ya terlintas. Sebenarnya apakah dosa dari ras Buccaneer adalah membuat kapal Noah? Bayangin aja melihat kapal Noah yang sangat besar itu. Bukankah kita berpikir yang membuatnya gak mungkin manusia biasa? Lalu kita pun dikenalkan dengan suatu ras yang masih gak terlalu berbeda jauh ukurannya dengan manusia. Namun mereka memiliki darah raksasa di DNA-nya.
sehingga memiliki perawakan yang jauh lebih besar dan kuat pastinya. Tema dari pembuatan kapal Noah adalah untuk menyelamatkan, dan kalian ingatkan apa yang dikatakan Kuma selama ini. Dia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang sebisa dia. Hal yang lantas dibalas oleh Saturn ketika mendengar dengan jawaban, kan hal itulah mengapa ras kalian layak untuk dihapuskan. Ya, ras Bukaner adalah pembuat kapal Noah, karena mereka berniat untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang yang bisa mereka selamatkan, sehingga muncul atau jadilah kapal yang sangat besar itu, Lantas apakah perjalanan Luffy sekarang ini adalah perjalanan untuk membuat daratan yang asli kembali naik ke permukaan? Sehingga sampai sekarang pun kita ketahui ya, kalau gerakan itu disebut dengan gerakan Fajar akan datang. Soalnya memang sampai sejauh ini One Piece masihlah berada di dasar laut. Red Line, Aldu, senjata kuno dan semua itu sepertinya emang menjadi kunci dari kata-kata tenggelamnya dunia ini. Makanya itu pula yang menjadi alasan mengapa senjata kuno tetap dibutuhkan. Padahal kalau dilihat dari respon Our Bakasenjo, sebenarnya Luffy sendiri sama sekali gak tertarik untuk menggunakan senjata kuno. Tapi apa mau dikata, setelah nantinya mengetahui apa yang terjadi kepada dunia ini, di sana Luffy baru tersadar kalau dia memang tak punya pilihan selain harus menggunakan kekuatan senjata kuno itu, Wah. Sejauh ini sebenarnya masih perlu kita tunggu apakah ini masih runtutan dari kejutan yang diciptakan oleh Odachi atau gimana. Karena bisa jadi kan apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk tentang dunia akan tenggelam itu sebenarnya bukan di masa yang akan datang. Malahan itu adalah hal yang terjadi di masa lalu dan diceritakan kembali ke dunia saat ini. Karena memang tak adanya catatan sejarah atau yang kita ketahui dengan era Void Century. Well, menurut kalian gimana tentang hal ini? Coba tweet-tweet aja di kolom komentar. Mr. K pasti baca dan balas kok. So, see you next time. Adi sekarang balas. Stay safe everyone. Salam Adi Media.